Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi perpajakan bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa kita singkat UMKM. Yang terhormat Ibu Titik selaku Kepala KPP Pratama X, yang terhormat Bapak Yusuf selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama X, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian pengusaha UMKM di Kota Mataram. Perkenalkan, nama saya Restu Ariwibawa. Saya akun representatif dari KPP Pratama X. Di sini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai peraturan pemerintah terbaru terkait perpajakan UMKM, yaitu PP 23 tahun 2018. Sebelum ke materi, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian terhadap negeri ini melalui pembayaran pajaknya. PP 23 tahun 2018 ini merupakan peraturan pemerintah pengganti peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu PP 46 tahun 2013. Ada informasi yang cukup menarik yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu turunnya tarif pajak bagi UMKM. Sebelumnya diatur dalam PP 46 tahun 2013, tarif pajak UMKM sebesar 1%. Namun sekarang, dengan diterbitkannya PP 23 tahun 2018, tarif UMKM menjadi 0,5%. Jadi turun dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini diambil dengan beberapa alasan dan tujuan, di mana yang pertama untuk mendorong masyarakat agar dapat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah untuk lebih memberikan keadilan. Yang ketiga untuk lebih memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang keempat untuk memberikan peluang pada masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan negeri ini. Dan yang terakhir diharapkan dengan diterapkannya PP 23 tahun 2018 ini, pengetahuan mengenai manfaat pajak bagi masyarakat semakin meningkat. Pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada alasan yang ketiga, yaitu mengenai kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Mengapa disebut mudah? Karena yang pertama, tarif pajaknya bersifat tunggal atau hanya satu tarif pajaknya, yaitu 0,5%. Yang kedua, perhitungan perpajakannya pun mudah. Mungkin Bapak Ibu pernah bingung, berapa sih pajak yang harus saya bayarkan setiap bulannya? Cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah mengalihkan tarif tadi dengan omset yang Bapak Ibu terima setiap bulannya. Jadi tarifnya 0,5% dikalikan omset yang Bapak Ibu sekalian terima setiap bulannya. Kemudahan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian tidak diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan. Namun Bapak Ibu sekalian diwajibkan melaksanakan pencatatan. Nah, kalau pembukuan itu yang membuat laporan keuangan, terus laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan alukas, itu tidak diwajibkan. Namun Bapak Ibu diwajibkan mencatat, pencatatan. Baik itu omset Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang baik yang per bulan ataupun per tahun, bahkan per hari, tetap dicatat omsetnya. Nah, omset itu sebagai dasar nanti untuk menghitung berapa pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Seperti itu. Kemudahan yang terakhir adalah kemudahan pembayaran. Nah, untuk pembayaran mungkin Bapak Ibu ada yang bingung bagaimana cara bayar pajak. Nah, caranya yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus memiliki kode billing. Nah, kode billing ini dibuat per bulan karena kode billing ini berbeda-beda setiap pembayaran, penyetoran.
Nah, jadi Bapak Ibu buat kode billing. Gimana buat kode billing? Di kantor pelayanan pajak atau di KPP terdekat atau KPP Ibu Bapak terdaftar. Nah, di situ buat kode billingnya. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi akun representatif masing-masing, di mana AR tersebut bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuatkan kode billing. Setelah Bapak Ibu dapat kode billing, baru Bapak Ibu bisa bayar pajaknya. Di mana? Di kantor pos atau di bank. Jadi bisa bayarnya di kantor pos atau di bank. Nah, setelah Bapak Ibu bayar, nanti pihak kantor pos atau pihak bank akan memberikan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran inilah yang Bapak Ibu harus simpan, karena nanti akan digunakan pada saat pelaporan SPT tahunan yang 1 tahun sekali itu. Seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak untuk menggunakan atau menerapkan fasilitas PP 23 ini? Nah, yang berhak menerapkan adalah orang pribadi maupun badan. Jadi orang pribadi dan badan ini berhak, sama-sama berhak. Namun ada syarat penghasilan atau objek pajaknya yang perlu dipenuhi. Nah, syarat yang pertama, penghasilannya harus berasal dari kegiatan usaha. Jadi berasal dari kegiatan usaha, baik itu dagang, industri, jasa, itu kegiatan usaha. Terus yang kedua, total atau jumlah penghasilan dalam 1 tahun itu harus kurang dari 4,8 miliar. Jadi kurang dari 4,8 miliar per tahun. Nah, di mana total 4,8 miliar ini merupakan total atau penjumlahan dari penghasilan di outlet Bapak Ibu sekalian. Jadi jika di sini ada yang punya cabang, punya outlet lebih daripada 1, itu ditotal dulu. Nah, totalnya harus kurang dari 4,8 untuk menggunakan PP 23 ini. Namun jika lebih dari 4,8, maka itu di luar dari PP 23 ini. Seperti itu. Itulah beberapa kemudahan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan fasilitas PP 23 tahun 2008. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan, dapat ditanyakan pada sesi berikutnya setelah sesi ini. Namun sesi ini saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah tingkah laku yang saya perbuat selama saya ngomong tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.